Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yakni tentang jumlah ismiyah. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah ismiyah yang diawali oleh isim dhahir yang disambung dengan dhamir muttasil, dan khobarnya adalah huruf jar dan majrurnya. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita review terlebih dahulu materi jumlah ismiyah yang sudah kita pelajari di awal. Ingat, jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Rumusnya adalah mubtada bertemu dengan khobar. Khobar menerangkan mubtada. Misalnya, anta muslimun. Kamu laki-laki adalah seorang muslim. Anta sebagai mubtada dan muslimun sebagai khobar. Khobar menerangkan mubtada. Jadi muslimun menerangkan anta. Seorang muslim laki-laki menerangkan kamu. Ingat, syarat-syarat jumlah ismiyah ada dua. Yang pertama, antara mubtada dan khobar harus sama dalam 5 hal: mufrad, mutsanna, jama', mudzakkar, dan muannas. Kemudian yang kedua, mubtada harus tertentu dan khobar tidak tertentu atau tidak diberi alif lam. Kemudian kata benda atau isim yang mengawali jumlah ismiyah antara lain adalah isim dhahir, isim dhamir atau kata ganti orang, dan isim isyarah. Sekarang mari kita nyanyikan kembali lagu dhamir munfasil berikut. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sekali lagi, wahid ithnani thalatha. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke, supaya lancar silahkan kalian coba berulang-ulang. Selanjutnya kita review lagu dhamir muttasil. Kalau tadi dhamir munfasil, sekarang kita nyanyikan untuk lagu dhamir muttasil. Wahid ithnani thalatha. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ina. Sekali lagi, hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ina. Ya. Jadi ingat kembali, kalau dhamir muttasil adalah kata ganti yang menempel pada suatu kata. Kalau dhamir munfasil, dia terpisah ya, atau tidak bersambung dengan kata yang lain. Tetapi kalau dhamir muttasil itu bersambung dengan kata yang lain atau suatu kata yang menandakan arti milik. Misalnya, kitabuhu, kitabnya, berarti kitab milik dia satu laki-laki. Jadi cara pembuatannya ingat ya, berangkat dari dhamir munfasil. Misalnya kitabun bertemu atau ditambah dengan huwa menjadi kitabuhu, kitabnya atau kitab milik dia satu laki-laki. Begitu pula kitabuhuma, kitabnya milik dia atau mereka dua laki-laki. Dan seterusnya sampai kitabuna, kitab milik kami atau dua atau banyak laki-laki maupun perempuan. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi, yakni jumlah ismiyah yang diawali oleh isim dhahir disambung dengan dhamir muttasil, dan khobar adalah huruf jar dan majrurnya. Rumusnya adalah isim dhahir atau kata benda umum disambung dengan dhamir muttasil atau kata ganti orang yang menempel dengan kata, kemudian khobarnya huruf jar ditambah dengan isim dhahir atau majrurnya. Perhatikan contoh berikut. Misalnya adalah kata ganti dhamir muttasilnya untuk orang pertama atau mutakalim, yakni saya atau aku.
Misalnya kitabi fil mahfadhati, kitabku di dalam tas. Untuk perempuannya sama, kitabi fil mahfadhati, kitabku di dalam tas. Jadi kitab milikku di dalam tas. Kitabun isim dhohir, ya sukun ini adalah dhamir mutasil dari ana. Kemudian fil mahfadhati, fi huruf jar, al mahfadhati isim dhohir atau kata benda umum sebagai majrur. Karena bertemu dengan fi, maka harokat terakhir harus majrur atau dikasroh. Jadi kitabi fil mahfadhati, kitabku di dalam tas. Kitabi sebagai mubtada, fil mahfadhati sebagai khobar atau keterangan dari mubtada kitabi. Contoh berikutnya, kata ganti dhamir mutasilnya kita ganti dengan dhamir mutasil mukhatab atau orang yang diajak bicara, yakni kamu laki-laki dan kamu perempuan. Contoh kalimatnya, kitabuka fil mahfadhati, kitabmu satu laki-laki di dalam tas. Jika perempuan, kitabuki fil mahfadhati, kitabmu satu perempuan di dalam tas. Jadi kita buka, kitabmu milik kamu satu laki-laki di dalam tas. Berikutnya, jika dhamir mutasilnya kita ganti dengan kata ganti orang ketiga, ya, atau lil ghaib, berarti dia laki-laki dan dia perempuan. Misalnya kitabuhu fil mahfadhati, kitabnya satu laki-laki di dalam tas. Jika perempuan, kitabuha fil mahfadhati, kitabnya satu perempuan di dalam tas. Ingat, dhamir mutasil dia laki-laki adalah hu dan dia perempuan adalah ha. Jadi kitabuhu, kitabnya milik satu orang laki-laki di dalam tas. Kalau kitabuha fil mahfadhati, kitabnya milik satu orang perempuan atau milik dia satu orang perempuan di dalam tas. Jadi ingat, rumus kita kali ini adalah isim dhohir ditambah dengan dhamir muttasil. Nah, kemudian bertemu dengan khobar harful jar dan majrurnya. Sekarang dhamir mutasilnya kita ganti dengan dhamir mutasil dari kata ganti nahnu. Jadi kita buna, kitab kami, bisa laki-laki maupun perempuan, ya. Contohnya kita buna fil mahfadhati, kitab kita atau kitab kami banyak laki-laki di dalam tas. Jika perempuan sama, kita buna fil mahfadhati, kitab kami banyak perempuan di dalam tas. Jadi kita buna, na ini bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Na adalah dhamir mutasil dari nahnu, berarti kita buna, kitab milik kami, fil mahfadhati di dalam tas. Mubtada'nya kita buna, khobarnya fil mahfadhati, fi huruf jar, al mahfadhati majrur atau dikasroh karena bertemu dengan huruf jar. Jelas ya? Jadi kata ganti dhamir mutasil yang kita pakai kali ini adalah ana, anta, anti, huwa, hiya, dan nahnu, ya. Yang musanna dan jamak kita pelajari di lain kesempatan. Sekarang perhatikan beberapa contoh berikut. Misalnya dari kata qalami fil jaibi, pulpenku di dalam saku. Jika perempuan menjadi qalami fil jaibi, pulpenku di dalam saku. Jadi dhamir mutasil untuk ku, laki-laki dan perempuan sama. Sekarang kita ganti dengan dhamir mutasil mutakalim atau yang kedua, yakni kamu laki-laki dan kamu perempuan. Sekarang kata kalimatnya kita ganti dengan kata benda yang lain. Misalnya baituka amamal masjidi, rumahmu di depan masjid. Jika perempuan menjadi baituki amamal masjidi, rumahmu satu perempuan di depan
masjid. Jadi kalau kamu milik kamu satu laki-laki ka, kalau kamu milik satu perempuan adalah ki. Contoh berikutnya kata ganti orang ketiga, dia laki-laki dan dia perempuan. Madbahuhu fil baiti, dapurnya milik dia satu laki-laki di dalam rumah. Jika perempuan, madbahuha fil baiti, dapurnya satu perempuan di dalam rumah. Sekarang kata ganti kami atau kita. Contoh kalimatnya, Ustadzuna fil fasli, guru kami di dalam kelas. Jika perempuan sama, Ustadzuna fil fasli, guru kami di dalam kelas. Bisa difahami ya? Sekarang kita masuk ke insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan muzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, rumahku satu laki-laki di depan kantor. Kedua, rumahku satu perempuan di depan masjid. Ketiga, mobilmu satu laki-laki di depan rumah. Keempat, kamarmu satu perempuan di dalam rumah. Kelima, sepedanya satu laki-laki di belakang rumah. Keenam, kebunnya satu perempuan di samping rumah. Ketujuh, taman kita tiga laki-laki di depan sekolah. Kedelapan, teman kita atau sahabat kita tiga perempuan di dalam kelas. 9, ibunya satu laki-laki di dalam rumah. 10, dapurnya satu perempuan di belakang rumah. Terjemahkan ke-10 kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Begitu pula tugas yang kedua, sama seperti tugas yang pertama tadi, yakni terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dan memperhatikan bentuk muzakkar dan muannasnya. Tugas kedua yang pertama adalah halamanku satu laki-laki di belakang rumah. Soal nomor 2, jamnya satu perempuan di dalam tas. Ketiga, tetanggamu satu laki-laki di depan pintu. 4, pegawainya satu perempuan di dalam kantor. Dan kelima, sawahmu satu laki-laki di samping rumah. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab untuk memastikan kalian semua benar-benar paham akan materi yang kita pelajari kali ini. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.